Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan Mami Papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hai, shalom adik-adik. Wah, kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Coba boleh angkat tangannya yang sudah siap. Yes, keren. Nah, sebelum kita mulai, kita akan membukanya di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami senang karena saat ini kami boleh berkumpul bersama walaupun masih tetap di rumah kami masing-masing untuk kami boleh beribadah secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di setiap rumah kami, Engkau ada di hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami hari ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu nih, apa kabarnya adik-adik? Semuanya sehat? Atau adakah di antara adik-adik yang kurang sehat? Gak apa-apa, buat adik-adik yang kurang sehat, tetap semangat ya, tetap bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wah, itu firman Tuhan katakan. Nah, kakak sekarang mau bagi berkat dulu. Jadi, minggu kemarin tuh kakak ngalamin sakit perut. Aduh adik-adik, kakak 2 hari harus bolak-balik ke toilet karena perut kakak sakit dan buang air terus. Kakak ngalamin diare. Kemudian kakak bingung, aduh gimana nih ya, cairan di tubuh kakak kan berkurang. Kakak harus minum yang banyak. Kemudian kakak juga minum obat. Wah, sebelum minum obat, kakak doain dulu obatnya supaya obatnya bekerja di dalam tubuh Kak Christine. Dan selain itu, kakak juga didoain oleh orang-orang terdekat kakak. Kakak didoain oleh anaknya kakak dan juga oleh suaminya kakak. Wah, senang ya ketika kita sakit, ada orang-orang terdekat kita yang mendoakan kita. Dan bersyukur, kemudian setelah diberi obat, didoain, 2 hari kemudian, wah Kak Christine udah mulai ngerasa enak, wah sakitnya udah mulai berkurang dan Kak Christine mengalami kesembuhan total. Wah, seger, badannya sehat kembali. Wah, Kak Christine senang karena punya Tuhan Yesus yang hebat, yang kuat, yang sanggup menolong anak-anaknya. Nah, adik-adik, buat kalian yang sekarang lagi kurang enak badan, lagi sakit, gak apa-apa, jangan lupa berdoa, jangan lupa minum obat, ya, minta tolong kepada Tuhan, dan selalu bergembira. Yuk, sekarang kita sama-sama naikkan pujian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Semangat ya. Siap, naikkan pujian ini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang.
senang. Kita naikkan pujian ini kembali ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay! Betul ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Adik-adik, kita punya Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Wah, senang sekali ya. Jadi ketika kita lagi badannya sehat, kurang sehat, kita punya Tuhan yang selalu ada menolong kita, menyertai kita. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama ya. Pakai gerakan, tentunya adik-adik sudah hafal ya gerakannya ya. Siap-siap. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Wow, puji Tuhan ya, Tuhan kita tidak ada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan kita hebat, besar, kuat, tidak ada tandingannya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, siapin hati kita, siapin telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Yes, Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan, dan biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Engkau nyatakan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Apakah adik-adik semuanya dalam kondisi yang sehat? Apa kabarnya papa dan mama kalian adik-adik? Apakah papa dan mama kalian sehat-sehat semuanya? Mungkin ada dari kalian atau saudara kalian, keluarga kalian dalam kondisi yang sakit ya. Kakak berharap kalian semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Semakin sehat dan sembuh dari sakit penyakit ya adik-adik. Begitu juga semua keluarga besar kalian, sehat-sehat semuanya. Minggu ini kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Cerita ini diambil dari Matius 8, Markus 1, dan Lukas 4. Yuk kita dengarkan ceritanya ya adik-adik. Pada hari Sabat, Tuhan Yesus pergi ke Kapernaum. Tuhan Yesus beserta dengan murid-murid pergi ke rumah ibadat dan mengajar di sana. Orang banyak ingin mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Mereka menjadi takjub, kagum, terpesona mendengar ajaran Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa perkataan Tuhan Yesus penuh dengan kuasa yang tidak dimiliki manusia lain ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Setelah selesai mengajar di rumah ibadat, Tuhan Yesus pergi ke rumah Petrus bersama Yakobus dan Yohanes. Ketika sampai di rumah Petrus, ternyata ibu mertua Petrus atau ibu dari istri Petrus sedang terbaring karena sakit demam yang keras. Adik-adik, tahu tidak sakit demam itu apa ya? Demam itu badannya bisa panas sekali, kepalanya pusing, merasa menggigil, kedinginan atau meriang adik-adik, batuk, pilek, dan juga bisa muntah-muntah loh. Nah, saat itu mereka meminta Tuhan Yesus agar menyembuhkan ibu mertua Petrus. Tuhan Yesus selalu berdiri di samping tempat tidur ibu mertua Petrus. Lalu Tuhan Yesus menghardik penyakit demam itu sambil memegang tangan ibu mertua Petrus dan membangunkannya. Ajaib adik-adik, seketika itu lenyaplah sakit demam ibu mertua Petrus. Ibu mertua Petrus menjadi sembuh seketika. Sungguh perkataan Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Amin ya adik-adik. Pada malam hari, banyak orang yang membawa orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang kerasukan roh jahat. Semua orang yang punya keluarga yang sakit, mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Ada juga orang-orang yang kerasukan roh jahat. Tuhan Yesus menumpangkan tangan kepada orang yang sakit dan yang kerasukan roh jahat. Mereka menjadi sembuh dan roh jahat itu keluar sambil berteriak dan berkata, "Engkau adalah anak Allah." Lalu Tuhan Yesus melarang roh-roh jahat itu berbicara karena roh-roh jahat itu tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Mesias itu apa sih adik-adik? Mesias adalah juru selamat, anak Allah yang hidup adik-adik. Semua membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang memiliki kuasa yang sangat besar atas segala macam penyakit dan juga roh jahat adik-adik. Pada malam hari itu sudah terjadi satu mukjizat yang sangat menakjubkan. Amin adik-adik. Nah adik-adik, kalau kita sakit, selain kita pergi ke dokter, lalu kita minum obat, jangan lupa ya, kita juga tetap harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Coba kita buka Matius 8 ayat 17 ya adik-adik. Yang berbunyi, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Adik-adik, Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan.
Karena Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa kita, segala penyakit kita, segala kelemahan kita di kayu salib. Adik-adik, supaya kita mengalami kesembuhan dan terutama kita mengalami keselamatan yang kekal adik-adik. Nah, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia akan menyatakan kesembuhan atas hidup kita. Sama seperti ibu mertua Petrus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang bangun dari tempat tidurnya dan melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Luar biasa ya adik-adik, ibu mertua Petrus sekarang sudah sembuh dan bisa melayani loh. Karena itu Allah kita disebut Yehovah Rafa, Tuhan Allah yang menyembuhkan. Amin adik-adik. Nah adik-adik, super ayat kita minggu ini adalah Matius 8 ayat 17b. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sekarang kita coba ganti ya adik-adik. Kata dialah itu berarti Tuhan Yesus. Lalu kata kita, adik-adik coba ganti dengan nama adik-adik semuanya. Percaya ya adik-adik bahwa firman Tuhan berkuasa atas setiap adik-adik semuanya. Kita coba ya adik-adik ya. Ikuti kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus yang memikul kelemahan adik-adik dan menanggung penyakit adik-adik. Bisa juga diganti dengan nama kakak atau nama siapa saja yang adik-adik ingin perkatakan dengan iman. Kita coba sekali lagi ya. Tuhan Yesus yang memikul kelemahan Kak Evi dan menanggung penyakit Kak Evi. Amin adik-adik. Tuhan Yesus ingin adik-adik semuanya punya tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan roh yang menang adik-adik. Begitu juga dengan semua anggota keluarga kita semuanya, seperti papa, mama, kakak, adik, juga nenek, kakek, paman, bibi, dan sepupu kalian. Oh, jangan lupa adik-adik, teman-teman kalian semua. Dengan demikian, ketika kita punya tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan roh yang menang, kita bisa memuliakan nama Tuhan dan melayani sesama kita sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Adik-adik sudah pernah dengar belum kalimat yang berbunyi mens sana in corpore sano? Dalam bahasa Latin artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat dan jiwa yang kuat. Nah, selama pandemi COVID-19 ini adik-adik, kita harus tetap mengikuti aturan ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan yang paling penting nih adik-adik, kita perlu menjaga imun tubuh kita. Bagaimana caranya adik-adik? Istirahat yang cukup, tidur yang cukup adik-adik, makan makanan yang sehat-sehat, minum air putih yang banyak adik-adik. Dan satu lagi jangan lupa adik-adik, berolahraga yang cukup ya adik-adik. Oke? Nah adik-adik, kita ambil waktu berdoa ya. Kita mau sembah Tuhan. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Engkau yang berfirman Tuhan dan Engkau yang menyembuhkan kami dari setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Kami mau menaikkan satu pujian ini ya Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku,
sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Haleluya. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Haleluya Lord. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Yes Lord God. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Haleluya Lord. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Oh yes Lord God. Adik-adik yang sedang sakit, ikuti kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkanku. Dengan penuh kuasa aku terima kesembuhan yang daripadamu Tuhan. Dengan penuh kuasa segala sakit penyakit sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Sekarang aku sembuh. Yes, sekarang aku sembuh Tuhan. Amin, haleluya. Adik-adik yang belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, aku saat ini mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Juru Selamatku. Aku percaya dengan hatiku bahwa Engkau adalah satu-satunya pemilik hidupku. Aku menerimamu sebagai Tuhanku, sebagai Juru Selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik. Semangat ya adik-adik. Kak Evi, kakak berharap adik-adik semakin sehat, semakin semangat, semakin fit lagi ya. Untuk adik-adik yang dalam kondisi sehat, jaga kesehatannya ya. Oke, hari ini terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi ya. God bless you. Dadah adik-adik. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik firman Tuhan yang baru saja kita dengar tadi. Akhirnya ibu mertua Petrus sembuh dari sakit demamnya. Keren ya Tuhan Yesus kita. Nah adik-adik, kerinduan Tuhan Yesus ingin selalu melihat adik-adik, papa mama, kakak, opa, oma, semua dalam keadaan sehat. Kalau tubuh sehat, kita jadi bisa melayani Tuhan, bisa bernyanyi buat Tuhan, menari buat Tuhan, bertepuk tangan buat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kalau tubuh sedang sakit, jadinya lemes dan tidak bersemangat deh. Oleh sebab itu, penting sekali untuk menjaga kesehatan. Gimana ya caranya menjaga kesehatan tubuh kita? Yuk kita lihat video berikut ini. Hai teman-teman, nama aku Yesta. Aku mau menunjukkan cara menjaga tubuh tetap sehat. Pertama, jangan lupa makan yang bergizi ya. Enak.
Jangan lupa minum air putih yang cukup ya. Segar. Ketiga, walaupun di rumah aja tetap olahraga ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Terakhir, jangan lupa pakai masker ya kalau keluar rumah ya. Wah, keren! Terima kasih ya Yefta sudah mengingatkan kakak dan juga adik-adik semua untuk menjaga tubuh tetap sehat. Kakak jadi bersemangat nih untuk jaga kesehatan. Jangan lupa ya, makan makanan yang sehat dan bergizi, minum air putih yang cukup, kemudian tetap berolahraga ya. Dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan supaya bisa memuliakan dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita sama-sama saksikan teman-teman kalian yang akan bagi berkat. Let's go! Hai teman-teman, nama saya Samuel. Saya mau beri berkat. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan padamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Wah, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini. Nah, sekarang kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan, kami senang memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih karena Engkau adalah Allah penyembuh kami. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang hebat, yang besar yang ada di dalam kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau selalu senantiasa menyertai kami semua Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk setiap adik-adik Tuhan, yang mereka juga sedang mempersiapkan sekolah. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan berkati mereka dengan berkat kepintaran, berkat sukacita, berkat kesehatan yang melimpah buat mereka. Juga Tuhan memberkati orang tua mereka. Berikan hikmat Tuhan untuk orang tua mereka untuk dapat mendidik setiap anak-anaknya hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bye.